Nah, selamat malam semuanya. Balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Nah, hari ini masih bareng gua Bimo dan ada Fedrian, ada Faris. Yoi. Spesial, ya nggak sih? Yo, spesial banget. Ditagi-tagi nih dari request banyak. Iya, ini spesial banget karena kita akan bahas Flying Dutchman dan tentunya spesial lagi kita akan mengundang ini ya Fet ya, narasumber ya. Yoi, double spesial ini. Spesialnya double gitu. Triple ya. Narasumbernya 2 bro. Oh iya, narasumbernya Bener. triple lah. Jadi kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para noise yang dengerin sekarang ya? Ini adalah requestan dari komen kalian juga, Flying Dutchman. Ya. Dan tentunya kita membawa nih sumber terpercaya ya. Yoi. Kalau gitu boleh kenalin dulu, ini kita ada dari Kraken Egg gitu. Yeay, halo. Halo guys. Senang juga ya kita kedatangan Kraken Kenapa nih? Egg gitu. Iya. Akhirnya ada yang Kenapa? seger ya. Iya, akhirnya itu yang pertama. Aduh. Mungkin dari Kraken Egg ini ada Kak Boim dan Kak Ivana gitu. Ya, Tuh. betul. Nah, Kraken Egg sendiri kan juga bahas misteri nih, ya kan? Bener nggak Kak Boim? Kalian jangan ambil ladang kita dong. Oh iya, beda ini nih, beda laut ya. Beda air. Aduh, ini nggak apa-apa. Kalau di YouTube kita udah nggak berenang, udah tenggelam. Oh di YouTube nggak ya? Oh iya, kalian nggak di YouTube ya? Kelelep ya. Kita di YouTube udah kelelep lah. Kita mainnya di podcast aja gitu. Oke. Nah, thank you buat Kak Boim, Kak Ivana untuk main-main ke Opini Tengah Malam, mau bahas Thank you, misteri. thank you gitu juga. kan. Dan kita akan bahas Flying Dutchman nih. Sebelum Waduh, masuk. keren Flying Fox nih. Oh, bukan dong. Outbound Beda dong Pak. Itu apa namanya outbound nih? Outbound malam-malam ya Pak. Nah, kalau dari Kak Boim sendiri nih sama Kak Ivana, kira-kira tuh untuk misteri nih, percaya nggak sih Kak sama hal-hal mistis gini? 50-50 lah ya. 50-50 nih. Kalau di Kraken X sih Kalau kelihatannya Kak pribadi- Boim kayak Kenapa? yang kayak Faris nih, skeptis. Kenapa tuh? Iya, Selalu harus ada mencari hal-hal ilmiah. ilmiahnya Ilmiah. sedikit dong. Ada dong. Kalau Kak Ivana sendiri, Ya kalau gue sih percaya sih. Karena nggak tahu. Karena setiap gue nonton sesuatu hal yang horor gitu. Karena gue memang penakut gitu. Jadi gue nggak menggabungkan antara ilmiah atau apapun itu gitu. Jadi kayak percaya aja. Kalau percaya Tuhan, percaya setan gitu. Oke. bener. Oke. Jujur dari gue pribadi juga Kak, kalau gue sih tipe yang 70-30 lah. Kalau Kak Boy kan 50-50 nih. Gue 70-30. Gue cukup 70 percaya. 70 percaya. Iya, 70 Oh, iya. percaya. Oh. Oke lah. Lu Fet, sama ya? Gua 100 iyalah ya? gitu. Tapi setelah biasa setelah baca ilmiahnya ya baru berkurang gitu. Kalau untuk ini ya, bisa tapi kalau setan Indonesia mah langsung percaya. Yes. Percaya ya. Mungkin ada pernah pengalaman kali. Ada. Pengalaman ada sih pasti. Ada ya? Ada. Iya. Walaupun kita nggak bisa lihat juga sebenarnya sih ya. Gitu. Faris pernah ngalamin juga? Kalau gue sih enggak, lebih ke orang-orang di sekitar rumah gue sih. Nah iya itu Tapi maksudnya kalau ada orang yang Petrian nih. ada orang yang bisa ngerasain, ada yang enggak gitu. Makanya Iya. itu yang bikin orang percaya sama Iya, kita. bener. Tapi kalau Flying Dutchman sendiri ya, kira-kira nih tahu Aduh. percaya apa enggak nih? Dari sebelum kita masuk nih. Percaya apa enggak ya? Soalnya gue jarang ke laut juga sih. Iya. Mungkin sih itu ilusi ya, namanya laut. Apapun ya Saya. luas banget gitu kan. Mhm. Bisa jadi ada aja gitu. Hmm. Cuma belum tentu hantu gitu. Gak tahu juga apa gitu. Kalau dari Kak Tapi lu Ivana percaya sendiri, nggak? Apa namanya, dari di laut apapun di darat dimanapun itu, kayak masa iya hantu milih-milih gitu kan, kayak gue nggak suka di laut, gue mabuk, mendingan gue di daratan aja gitu kan. Ya pasti ada lah di mana aja. Ya ada di Ini mana-mana. kita- Tapi lautan tuh kan sangat luas gitu kan. Iya sih. Mungkin itu bayangan atau apa, kita nggak tahu juga. Iya. Nanti kita Iya, akan ada masuk. penjelasan ilmiahnya sih, pastinya nih. Gak mungkin lah mistis doang lah ya. Nah, Iya. gitu dong, suka nih. Jadi kalau Flying Dutchman ini ya, itu tuh kapal hantu yang nggak akan pernah berlabuh gitu. Jadi dia tuh nggak pernah berhenti, dia itu terus berlayar gitu. Dan kalau ada kapal lain ya, kapal mungkin ngelihat kapal Flying Dutchman itu dia akan kena bencana gitu atau mengalami Kecelakaan. kecelakaan. Gitu ya.
Mungkin kayak ini kali ya, kucing hitamnya di laut ya. Iya, hitam. Oh, Jadi sih ya. iya. Tapi itu Bisa. apa Titanic ngeliat itu dulu ya, baru ada kejadian. Ada konspirasi sih nggak ada ya. Bisa jadi tuh. Kayak kalau itu cocok logis sih kan. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini juga awalnya gue pikir emang kayak ya udahlah ini mah mitos biasa hantu di laut gitu. Tapi ternyata kisah ini juga dialamin sama Christopher Columbus gitu. Jadi waktu awak kapalnya Columbus nih melihat kapal yang terkotang-katung nih dengan layar yang mengembang, setelah itu awak pertama yang ngeliat tuh tewas. Ngeliat doang nih ya. Ngeliat doang tewas gitu. Ini kayak lampor ya. Iya, buka pintu tewas. Iya gitu. Jadi kayak bener-bener mistis banget ya. Iya, padahal cuma lihat doang. Padahal cuma lihat doang gitu. Dan sebenarnya itu bukan yang pertama gitu ya. Tapi dugaan penampakan kapal ini juga dilaporkan dari abad 19 dan ke abad 20 nih. Dikutip dari halaman The Vintage News. Laporan yang paling terkenal itu disampaikan oleh Pangeran George. Yang berlayar selama 3 tahun ditemani oleh saudaranya nih ya. Nah, jadi catatan pada 11 Juli tahun 1881 nih ya menunjukkan bahwa mereka melihat kapal hantu dalam cahaya merah yang tidak biasa gitu. Dan kejadiannya dilaporkan terjadi di lepas pantai Australia di tengah Selat Bass di antara Melbourne dan Sydney. Namun ketika kapal Pangeran George mendekati tempat kapal misterius itu nggak ada jejak yang tersisa gitu. Jadi kayak hilang begitu aja kan. Lenyap. Jadi dia tuh ada lightingnya ya. Iya, ada Cahaya merah gitu. Ada cahaya merah Wow. gitu. Kayak ini pertunjukan gitu kan. Apa sih? Pertunjukan. Tapi dari Kak Ivana nih dan Kak Boim dari sejauh ini ya penjelasan tentang Flying Dutchman ini, itu apakah ini hanya dongeng ya? Tapi kalau dongeng pun Columbus dan Pangeran George ini juga Nggak ngomong mungkin. gitu. Melihat apa gitu ya. Iya, iya. Gimana Kak? Kalau gue sih pertama kali dengar Flying Dutchman dari kartun SpongeBob sih. Sama Patrick ya yang minta Iya, gue pencitraan. taunya sih itu kan dulu awalnya kayak nggak tahu ternyata cerita benerannya gitu waktu dulu. Habis itu baru tahu lah di cerita tentang Flying Dutchman nih beneran gitu kan. Emang sih mitos-mitosnya emang kayak gitu ya, kayak kapalnya kayak kelihatan ya kan, kayak bayangan-bayangan doang samar-samar, pasti deketin nggak ada. Gitu. Yes, benar Kan? gitu. Mungkin Kayak perasaan gitu loh, kayaknya ada nih. Antara ada dan Nggak tiada ya. Iya, satu nggak ada. Atau Tapi halusinasi. doang. Iya, cuma imajinasi doang. tapi kelihatannya Kak Boim cukup masih belum percaya ya. Iya, Lihat, kayaknya. Dari Coba pernyataan-pernyataan Ivana. ya. Iya nih Kak Ivana nih kayaknya nih. Kalau gue pribadi ya kan Pangeran George ini kan bukan orang yang sembarang orang gitu kan. Gak mungkin Ya, kalau misalnya dia gue percaya sih mitos itu ada. Kayak di Indonesia aja mitos itu punya banyak mitos ya kan, yang legenda apapun yang di Sumatera Utara contohnya gitu kan. Jadi ya selama ini sih jawaban gue percaya dengan adanya cerita-cerita dari mereka. Iya menarik. Ya mungkin karena kita juga tinggal di Indonesia ya, jadi jujur gue pribadi kalau lihat mitos-mitos kayak gini tuh juga cukup lebih bisa gampang aja, diterima gitu. sih ya. Iya lebih gampang diterima gitu. Walaupun penjelasan ilmiahnya nanti cukup ini ya. Cukup gampang diterima juga. Iya, cukup gampang diterima. Lebih gampang diterima. Mungkin Faris nih bisa lanjutin nih tentang si Flying Dutchman ini. Ini awal mula mitosnya kali ya, cerita-ceritanya. Betul. Jadi banyak versi dari cerita Flying Dutchman ini dan belum bisa dipecahkan. Menurut beberapa sumber, legenda ini berasal dari Belanda. Sementara itu yang lain mengklaim bahwa itu berasal dari sandiwara Inggris yang berjudul The Flying Dutchman di tahun 1826 oleh Edward Fitzgerald, dan dari novel The Phantom Ship tahun 1837 oleh Frederick Marryat. Kemudian diadaptasi ke cerita Belanda Het Vliegen Ship atau The Flying Ship oleh pastor Belanda A.H.C. Romer. Versi lainnya termasuk opera oleh Richard Wagner tahun 1841 dan The Flying Dutchman on Tappan Sea oleh Washington Irving 1855. Nah, ini jadi tuh banyak banget versinya sih sebenarnya. Iya, Kayak kita tuh nggak tahu ya awal mulanya itu dari mana Dan sebenarnya. dia sebenarnya banyak dibikin kayak ke cerita Show-show gitu iya ya. kayak media hiburan Jadi gitu. sandiwara sebenarnya. ya. Iya, gitu. Apakah semua ini sandiwara aja ini? Kayak gara-gara ceritanya menjual kan. Iya. Tapi nih.
mungkin tambahan ya, tambahan. Gimik-gimik ini Ah, untuk menjual sandiwara. nanti ada satu trigger yang kenapa cerita Flying Dutchman ini tuh benar-benar begitu booming dan akhirnya tercipta nih kapal hantu gitu. Oke. Nah, jadi tuh awal mulanya itu dari Kapten Bernard Fogg nih ya. Ini bisa gue bilang belum tentu valid ya gitu, maksudnya cerita rakyat lah ya ibaratnya ya. Kok ngomong Jadi- jorok sih? Bukan dong, itu Fogg. Oh, salah dengar. Salah dengar. Bukan. Jadi kapten yang terkenal ini tuh si Kapten Bernard ini tuh congkak gitu. Dia tuh sombong, temperamental, pemabuk lah gitu. Oh, dia Dia kayak anak-anak gadis pada zaman dulu ya? Gadis. Iya. Suka main congkak ya? Itu congklak, itu Congklak ya? Oh, beda lagi nih. Aduh. Oke. Maaf. Iya. Dia tuh jadi satu-satunya kapten kapal VOC yang mampu melakukan pelayaran tercepat dari Belanda ke Jawa. Gitu. Gue nggak tahu sih cepetnya itu berapa lama, tapi katanya tuh nggak mungkin nih lu bisa lewatin dari Belanda ke Jawa tuh dalam waktu segini gitu. Itu mustahil banget gitu, dan katanya dia tuh melakukan perjanjian sama iblis. Waduh, Mephisto. Oke, gitu. Ya karena kan dia juga ke Indonesia, Pet. Oh, Ya kan? iya. Indonesia lagi kan tempatnya juga. Jadi beberapa sumber terpercaya ini menyebutkan bahwa abad 17 seorang kapten Belanda bernama Bernard ini melintasi lautan dari Belanda ke Pulau Jawa dengan kecepatan tuh yang gak masuk akal gitu. Saking gak masuk akalnya dia tuh dibilang, udah deh lu kayaknya perjanjian nih sama iblis, sampai suatu ketika ada bencana nih, kayak apa ya, cuaca buruk lah ya. Iya, Cuaca buruk, badai gitu, dan dia tuh nggak mau, dia tuh awak kapalnya itu nyuruh dia untuk udahlah mundur aja gitu, atau enggak kita ibaratnya apa ya, Putar balik. nggak putar balik anjing mobil gitu. Apa namanya, berlabuh. Ya berlabuh, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau, pokoknya dia bilang kita harus nembus badai ini gitu, pokoknya sampai kiamat pun dia nggak bakal mau untuk berlabuh lah Kiamat, gitu intinya. Nah, Menantang ya. yes, menantang. Ini gue juga sempat ngeliat dari satu video ya. Sebenarnya katanya ada percakapan tambahan lagi. Gue nggak tahu ini benar apa enggak atau ini bumbu ya sebenarnya. Jadi katanya pas setelah dia ngomong gitu, terus katanya ada suara di awan tuh ngomong kayak, yakin lu gak mau berlabuh? Itu tapi seriusan, maksudnya kayak apa sih iblisnya yang ngomong gitu loh. Oh, ada gitu. Apa iblisnya yang kasih tahu gitu? Udah, mendingan mah berlabuh aja gitu. Sumpah ini gue lihat di YouTube ada Kalau yang biasa kan di atas ada yang pakai teropong, dia kali ini bukan aja. Masa krunya sendiri? Masa krunya sendiri? Enggak. Karena tuh intinya dia ngomong kayak yakin intinya nggak mau berlabuh gitu. Nah dia tuh malah nantangin lagi gitu kayak enggak, pokoknya gue tuh bisa nih ngelewatin badai ini gitu. Dan dia bersumpah lah intinya dengan seluruh awak kapal itu bisa ngelawan badai gitu. Kalau ya pokoknya dia bersumpah, dan akhirnya tuh sebenarnya ada beberapa kru tuh yang ibaratnya apa ya, rebels lah ya, melawan si kaptennya ini. Tapi sama si kaptennya dibunuh-bunuhin kalau seandainya dia nggak mau ikut perintah kaptennya gitu. Dan akhirnya kru yang nggak punya power nurut aja gitu. Suatu ketika setelah itu akhirnya kapalnya pun tenggelam sama si badai ini. Jadi Gitu. ini kapal yang nanti menjadi Flying Dutchman ini. Yes, dan akhirnya karena omongannya dia sendiri dan karena dia ibaratnya apa ya, bersumpah ya atau nazar mungkin ya, gue nggak tahu itu ya, gitu. Dan akhirnya dia dikutuk gitu loh untuk mengelilingi lautan tanpa henti. Oh, Gitu. jadi emang Batavia, dari Batavia ya dia ke Belanda ya. Yes, gitu. Gimana nih Kak? Mungkin Kak Ivana nih pasti percaya. Nggak ya? Jujur, Percaya dengan sumpah-sumpah ya. Iya. aduh, bingung sih gue kalau kayak gini. Kalau yang kayak dengar suara dari awan gitu kayak, Kayaknya itu bumbu deh. Terlalu Gue nonton film sumpah, ya. gue nonton itu YouTube. Mau berhenti nggak gitu? Gitu Kak. Gimana ya. Kak? Kalau gue sih kayaknya jadi nggak percaya. Karena nggak ada suara dari langit itu ya. Gara-gara itu. Kayak itu suara dari langit, Iya, sama tambahannya aja. Diopera kali itu, diopera. Bukan di opera aja. Opera. Tapi emang kalau sebenarnya kalau yang kisah di artikel-artikel, di artikel luar sama artikel Indo pun dia cuma apa sih, nyebut aja gitu. Iya, Dia mau ngelawan badai nih, nggak boleh berhenti dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kapalnya hancur. Gitu. Makanya nama Dutchman muncul dari Dutch Belanda ya, orang Yes, Belanda. benar. Dutchman. Tapi gue Dutchman. ada satu kandidat lagi sih sebenarnya. Apa tuh? Apa tuh? Jadi kata orang-orang sih ya, dua orang ini nih yang sering dikaitin sama asal usul Flying Dutchman. Dua orang ini. Jadi satu lagi Siapa tuh? ada namanya Kapten Hendrik van der Decken. Waduh, ini baru Nah dengar. Waduh. dia julukannya itu The Dutchman. Dari sini, Bang. Oh, tapi dia Julukan- memang Julukan Ini, kaptennya. emang Dia orang asli.
Tapi maksudnya dia sih? dalam perjalanan dia hilang juga gitu. Iya, dan Iya. kisahnya Oh. mirip kayak tadi. Siapa tadi namanya itu? Si ini apa kaptennya Bernard. Fok. Iya Oh iya, Bernard. Bernard itu Fok. tuh ya. Mirip banget kayak gitu. Cuma beda dikit aja sih. Nah, dia diperkirakan meninggal di kapalnya kecelakaan tahun 1641. Hmm. Jadi kisahnya itu berawal ketika dia mau melakukan perjalanan yang berbahaya dari Belanda ke Hindia Timur. Nah, kejadiannya itu pas dia pengen pulang ke Amsterdam justru, pas melewati lautan Afrika. Tiba-tiba kapalnya diserang oleh badai yang gede banget lah pokoknya. Itu harusnya tuh mereka puter balik. Nah, kru-krunya itu nyuruh si kaptennya buat muter balik lah. Pokoknya jangan lewatin badai itu, tapi si kaptennya ini ya sombong gitulah. Sama dong berarti Iya kurang lebih Sama dong. mirip gitu. Kalau yang gue tahu tuh yang Bernard Fok cuma yang ini dong Bim, yang saking cepetnya dia itu Oh, dia saking melintasi cepetnya. gitu. Ya Yang- pokoknya dia yang si Van der Decken ini dia nggak mau, dia tetap pengen ngelewatin badai itu. Akhirnya si para krunya rebel juga kayak tadi, sama banyak yang rebel. Tapi Van der Deckennya malah ngebuang yang rebel itu ke laut, jadi bener-bener dibuang ke laut, dibunuhnya parah banget sih. Nah akhirnya badainya makin kencang kan, tapi Van der Deckennya bukannya dia muter balik, dia malah nantang balik. Dia nantang dan pokoknya kayak ngucapin sumpah gitulah ke Tuhan dibilangnya sih. Pokoknya sama ya? Mungkin Sama. ke langit-langit kali ya dia. Tapi dia nggak dijawab kan teriak. Nunjuk Tapi nggak di Belum. ada suara dari langit kan? Iya, iya. Nah, itu kan berakhir di situ doang ya. Cuma kayak tadi juga sih ada beberapa artikel yang nambahin bumbu. Kalau di sini ada quotes-nya, bahkan ada quotes dari langit bahkan. Oh kan? Ada lagi betul. Ada Itu quotes. sih sebenarnya. Ya mungkin ini bumbu kali ya, tapi quotes-nya bilangnya gini. Akibat tindakanmu kamu dikutuk untuk berlayar di laut selamanya dengan awak kapal hantu yang membawa kematian bagi semua orang yang melihat kapalmu, dan kamu tidak akan pernah berlabuh atau merasakan ketenangan selamanya. Nah, semenjak kejadian karamnya kapal si ini ya, Van der Decken ini ya, jadi ada Julukan cerita Flying Dutchman rakyat Flying Dutchman mungkin ya. Dan para pelaut yang berlayar jadi percaya kalau kapal Flying Dutchman itu bad omen buat mereka, atau apa ya, Kucing hitam ya. pembawa sial lah ya. Yang lihat Hmm. antara dia bisa meninggal atau kapal yang mereka kendarai bisa nabrak dengan sendirinya gitu sih. Yes, kayak gitu. Dan sebenarnya nih mungkin tambahan sedikit ya. Pasti kan jadi pertanyaan nih lah, kalau krunya mati semua siapa yang nyeritain gitu awal mulanya kejadiannya dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Ya, Nah, jadi katanya tuh ada berapa ya? Berapa kru yang berontak nggak bisa lawan si kaptennya? Dia tuh memilih untuk loncat dari kapalnya. Dan akhirnya dia tuh kayak terdampar, berhasil selamat lah. Nah dia menceritakan cerita ini ke orang-orang dan akhirnya timbul juga untuk jadi legenda The Flying Dutchman ini gitu. Oh jadi dia ini nggak full semuanya ikut kan ya? Iya, Jadi iya. ada yang kabur gitu. Mungkin yang dibuang-buang itu survive kali ya. Nah ya bisa juga Beberapa. tuh. Tapi sebenarnya ya, kalaupun mereka survive, menurut pendapat gue ya, kayak gimana dia tahu kalau kapal itu tuh akhirnya nggak selamat, misalnya let's say seperti itu, atau akhirnya kapal itu Oh ya dikutuk apa gitu ya. dikutuk, gentayangan gitu kan. Mungkin kalau dia kesaksian yang misalnya kayak, ya gue dibuang begini-begini karena gue nggak setuju dengan begini-begini, begitu-begitu, itu masuk akal. Tapi dengan adanya kutukan-kutukan seperti itu, ya kembali lagi sih. Oh jadi Menurut dia gue sih, mungkin balas dendam, apa dia kayak kesel akhirnya bikin Balas cerita dendam dah. ya. Gue dibuang nih, lu bikin cerita aja nih. Dikutuk tuh. Iya sih, bisa jadi sih teori. Jadi gitu deh. Iya sih. Tapi kalau menurut gue mungkin ada cocok loginya dari masyarakat juga sih. Mungkin Ya yang yang dengar apa cerita ya? itu terus dia pas lihat ke laut, ada kapal nih. iya, mungkin kan dia Serius. pertama mendengar kisahnya si Van der Decken atau si Bernard itu kapalnya karam atau mereka nggak balik gitu kan ke Belanda. Terus kayak oke, dia mati, kapalnya karam. Terus tiba-tiba ada pelaut yang lihat kok ada kapal pas disamperin hilang. Oh jangan-jangan itu kapal Iya si itu. Van der Bisa Decken. jadi. Gitu Ya. mungkin. Bisa jadi. Iya Cocok logi. benar. Tapi emang sebenarnya itu salah satu mungkin cerita rakyat yang pertama ya. Nah kalau yang cerita rakyat keduanya ini nih ya, dia tuh sebenarnya sumber lainnya juga menyebutkan munculnya penyakit berbahaya di
awak ini gitu loh. Di kapal itu tuh. Di kapal itu gitu, dan akhirnya mereka tuh nggak diizinin berlabuh di Jadi manapun kayak, gitu. nggak boleh gitu. Nggak boleh, Laut jangan aja ya. jangan gitu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya penyakitnya itu apa, dan akhirnya Kan kalau kayak gitu mati pelan-pelan dong. mati pelan-pelan. Gak jadi gitu. hantu dong. Ya mungkin penyakitnya. tapi itu bisa jadi mati gentayangan. Iya mungkin Oh, iya, karena iya. pelan-pelan Dia jadi gitu. hantu. Dendam juga Terus dendam. dia dendam kali sama Iya, orang-orang dendam. di Hantu ya. tabrak-tabrakin. Oh iya. Yes. Iya, makanya gak pernah mampir ke Laut Jawa kan. Iya. Jadinya di situ doang. Makanya dendam. Kejadiannya kan- juga di situ kan. Karena kan dari Jawa dia ceritanya. Iya kan. Ya. Nah kalau Kak Ivana sendiri ini lebih percaya yang cerita rakyat pertama apa yang kedua, atau mungkin punya teori sendiri? Kalau gue pribadi sih, kalau penyakit itu kayak gue percayanya di bawah 50% ya. Tapi kalau misalnya yang tadi dia membangkang dengan Tuhan gitu kan, gue percaya sih kalau misalnya dia gentayangan gara-gara misalnya Tuhan kutuk dia gitu. Iya. Itu Tapi gue tanpa ada percaya. suaranya ya. Oh itu bumbu itu Pak. Iya sih jelas. Itu kayak di cerita-cerita apa namanya dongeng masa kecil gitu nggak sih? Iya. Ya mungkin ini juga sebenarnya cerita rakyat yang punya value juga sih ya. Maksudnya Iya. intinya nggak boleh Jangan nantang membangkang alam ya. gitu loh. Iya, Iya, dan moral. teorinya. Moral Kayak story. gitu. Dan menarik sih sebenarnya. Dan ternyata nih kalau dari gue baca lagi nih, nggak tahu ya apakah diangkat di opera atau enggak, tapi ini bisa dibilang salah satu cerita rakyat juga nih gitu. Nih gue baru baca nih sebelum tag. Jadi ini tuh cara Flying Dutchman itu bisa hidup lagi gitu kan. Dia kan dikutuk sebenarnya kan, kita nggak tahu Oh dia gitu. nggak mati, nggak benar-benar Dia mati apa enggak kan? Yes, dia cuma nggak bisa ngiringin berlabuh ya, selalu ngelilingin lautan dan lain sebagainya. Jadi itu dia katanya nih yang gue baca di artikel ini, dia tuh selama 7 tahun itu pasti akan berlabuh sekali gitu untuk 7 tahun menemukan. sekali ya. Iya 7 tahun sekali untuk menemukan kayak true love dia gitu loh. True love. Jadi kayak Sulit Disney ya. banget Ternyata- ceritanya Jadi tuh. Flying Dutchman kok jadi gak serem. Iya. Kok jadi true love ya? Ternyata ganteng lagi kita kasih lihat. Tapi gitu, jadi katanya dia itu cara ngilangin kutukannya harus menemukan satu perempuan yang emang setia sama dia, ibaratnya sampai mati gitu. Setia sama dia sampai mati, dan seluruh awaknya, seluruh kapalnya, dan dia sendiri pun kembali hidup. Tapi ini kayaknya sih cerita ini lagi sih, kayak spin off-nya gitu Oh deh. iya, spin off ya. Kayaknya sih, soalnya gue baca ada kisahnya. Jadi ini sebelum dia meninggal ya. Sebelum dia meninggal di kapalnya itu ada ada satu pasangan gitu, cowok-cewek. Nah si Kapten Van der siapa tadi? Van der Decken-nya itu jatuh cinta sama si ceweknya. Nah akhirnya si cowoknya tuh kayak dibunuh gitu loh. Oke. Nah karena ceweknya tahu dia ngebunuh cowoknya, si ceweknya jadi nggak mau sama Van der Decken. Oh. Jadi kayak patah hati gitulah. Akhirnya dia terkutuknya ya nggak punya pasangan gitu. Nah akhirnya masuk ke mitos yang ini sih kayaknya menurut gue. Jadi ibaratnya ya bener sih, cerita Ibaratnya lain dia- lagi kan. Ibaratnya dia nggak nemu kekasihnya gitu loh. Jadi dia harus nemu cinta sejatinya gitu. Gitu. Jadi selama 7 tahun sekali dia akan berlabuh nyari kan sebenarnya. Gitu. Dan nah kalau di sini dibacain artikelnya, nggak tahu sih ini bener apa enggak ya, tapi seru juga sih, kayak kita layaknya nonton atau baca cerita-cerita Princess Disney sebenarnya Iya, gitu. Dia ketemu sama perempuan namanya Santa gitu. Tapi kok jadi melencengnya jauh ya gitu Flying Perempuan Dutchman. Tapi seriusan ini Flying Dutchman gitu loh. Dia ketemu sama yang namanya Santa gitu, dimana si Santanya singkat cerita tuh suka juga lah, dia mau jadi true love-nya si Flying Dutchman ini gitu loh. Tapi tunangannya si Santa sebelum ketemu sama Flying Dutchman ini nggak suka gitu loh. Dia tuh nggak mau gitu, dan akhirnya dia memfitnah si Santa ini selingkuh gitulah. Dan Flying Dutchman itu kayak kesel, kayak oh ternyata bukan dia true love gue gitu. Dan akhirnya dia jalan nih naik kapalnya, kayak berlayar lagi lah untuk ngelilingin selama 7 tahun lagi. Dan si Santanya pas tahu dia itu naik ke tebing, terus dia teriak dari atas, pokoknya ngomong ke Flying Dutchman kayak gue bakal sayang sama lu sampai ajal memisahkan gitu. Dan dia akhirnya terjun, dia meninggal. Nah pas dia meninggal tuh true love-nya Flying Dutchman, dan akhirnya dia berubah jadi normal gitu loh karena pengorbanan si ceweknya. Oh jadi ini ceritanya Flying Dutchman udah nggak ada nih sekarang nih. Udah tobat. Karena udah normal ya. Normal. Berarti udah bebas dari kutukan. Bebas dari Iya, kutukan nih ceritanya gitu. nih. Oh. Tobat. Berarti sekarang kita udah nggak bisa ketemu lagi nih. Kalau bener yang ini ya gitu, tapi kayaknya ini lebih ke fiksi gitu sih ya. Jadi teorinya. fiksi Iya. sih ya. Iya Cocok fiksi di banget opera sih. ya. Ini Alternate universe ya. ceritanya bocor lah nih. Ceritanya bocor. Cerita opera nih. Tapi gimana Kak? Dari Kak Boim, Kak Ivana? Dari 3 teori ini. Dari teorinya sih
Saya lebih percaya ilusi optik ya. Ilusi optik ilmiahnya, baru kita belum bahas ilmiahnya. Kamu udah kayak enggak, gue maunya ilmiah gitu. Gak bisa nih mitos-mitosnya mitos. sih ya lebih make sense yang penyakit sih. Penyakit. Oke, penyakit terus karena mereka mati penasaran balas iya karena dendam. logikanya bener dong kalau ada penyakit di kapal kan, kalau misalnya dulu pandemi gitu kan emang karena kapal kan tikusnya Iya. masuk ke kapal terus ke negara-negara lain dari kapal-kapal yang berlabuh gitu, itu kan nyebarin penyakit gitu. Jadi ya make sense kalau misalkan nggak boleh berlabuh nih gitu, jadi kayak gimana nih mati di tengah gitu. Biar dia bisa nakut-nakutin orangnya itu bener dong, berarti Kak Boim percaya kalau dia gentayangan. Ya logikanya misalkan ada konsep mati gentayangan, ya dia dengan begitu dia balas dendam kan, aduh gua nggak boleh berlabuh nih gitu. Dengan konsep gentayangan itu. Berarti setan ada lebih yang enak kayak penyakit sih. Iya, berarti secara nggak langsung percaya ya. Iya. Pasti percaya. Iya. Iya. Gitu. Kayak Ivana sendiri gak? Kalau gue sih, kalau penyakit ya, kalau menurut gue, setahu gue sih, kalau dulu walaupun sesakit-sakitnya apapun itu pihak awak kapal ataupun gimana, pasti ada pertolongan lah dari pihak darat. Gak mungkin. Jadi kalau memang benar ceritanya dia itu membangkang dengan Tuhan, gue percaya kutukan itu sih intinya. Jadi jadi gue kan gak kayak Boim ya. gue percaya ilmiah, tapi ya percaya terhadap kutukan. Kalau mati gentayangan itu ada, gue percaya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir Flying tugasnya apa ya? Tapi mungkin aja bisa aja dia baik loh sebenarnya. Ada urusan yang belum selesai. Jangan-jangan dia baik gitu. Kenapa? Ngasih tahu mungkin kayak ya karena dia dikutuk kan tadi, bisa aja dia kayak sebenarnya tuh mereka berlayar untuk memberikan kayak jangan kesini ada badai gitu biar muter balik gitu. Oh bisa juga. Tapi kan kalau serem gitu. Iya. Kalau Flying Dutchman yang lihat mati bro. Hah? Kan masih belum tahu Riz mati apa enggak, masih belum ada ininya kan. Nanti ada buktinya. Ada buktinya. Nah, kalau ilmiahnya benar kata Kak Boim itu adalah ilusi optik ya, ilusi mata kita ya. Gitu. Mungkin Faris deh kalau ilmiah nih. Biasanya skeptis kan. Oke. Penjelasan ilmiahnya nih mengutip dari laman The Vintage News. Banyak ilmuwan yang menjelaskan bahwa fenomena penampakan The Flying Dutchman itu tidak lebih dari peristiwa fata morgana atau pembiasan cahaya dari perairan laut. Fata morgana terjadi karena terdapat perbedaan kerapatan suhu yang selanjutnya memicu pembelokan cahaya matahari yang datang, sehingga akan muncul bayangan jika kita melihatnya. Pembiasan cahaya yang terjadi di laut dapat menimbulkan kesenjangan antara darat atau laut dengan kapal tersebut, sehingga kapal terkesan mengambang di udara. Yes, gitu. Jadi mungkin kalau kita sering lihat ya foto-foto kayak kapal melayang dan lain sebagainya. Ya pernah tuh ya. Ya itu banyak banget, banget. Bukan sekali dua kali gitu. Dan itu adalah ilusi optik gitu. Biasanya terjadi siang ya. Iya itu normal ya. Kalau kapal lihat kejauhan dia jadi kayak lu kok. Yes. Jadi ngambang gitu. Gitu. Mungkin udah clear lah ya, udah selesai kali ya. Itu sih emang udah pasti fix itu, udah pasti. Iya sih. Enggak, tapi pembantahan teorinya adalah si Pangeran George ini ngelihat si Flying Dutchman itu malam. Yang ada cahaya merah tadi. Ada cahaya merah tadi, gitu. Dan itu ilmiahnya terpatahkan. Apa itu nih, gimmick gitu. Operanya, gimmick sandiwara itu. Kayak sekarang kan misalkan Marvel keluarin film. Dibikin Spider-Man-nya gitu. Iya. Tapi mungkin ya itu sih sebenarnya yang jadi apa ya? Pro kontra sih ya. Dia itu kalau si Pangeran George ini ngeliatnya tuh malam, dini hari malah kan. Gitu yang harusnya nggak ada tuh ilusi optik mata ini nggak ada. Iya. Walaupun Fata Morgana harusnya nggak menampilkan cahaya kan. Betul. Iya. Betul sekali. Cuma benda aja gitu. Yes. Gimmick gitu. sih guys. Masih kekeh. Masih. Tapi gimana Kak Ivana, ini cukup menarik nih ya ilmiahnya kayaknya membuat orang pas tahu juga kayaknya bohong nih Flying Dutchman gitu. Ya kalau gue pribadi sih kalau memang bener ini Fata Morgana, kenapa si Pangeran George tadi itu bisa ngomong seperti itu gitu kan, kesaksiannya gitu kan. Iya sih bener sih, maksudnya seorang pangeran gitu ya. Iya. Mungkin kalau awal kapal biasa dia nggak mungkin sembarangan nyepik Pak. Iya sih gitu. Lagi juga zaman dulu belum ada etik nggak? Iya. Gitu. Terus itu zaman dulu juga kayak untuk mereka yang nyebarin hoax tuh juga kayaknya untuk apa dan fungsinya apa juga kayaknya belum sampai sana sih ya. Iya, selebgram hoax kayaknya udah dari zaman dulu deh. Iya kayaknya hoax udah banyak deh. Saya kan mereka
bisa menjual cerita zaman dulu kan Iya, medianya lebih mudah menyebarkan hoax sih zaman dulu. Oh, Bisa. iya sih. Bener sih. Logikanya. Kalau yang gue pikirin sih yang pangeran tadi ya, mungkin dia emang lihat Fata Morgana gitu. Malam bisa gak sih terjadi ketika suhu dingin gitu? Kayaknya gak bisa deh. Mungkin kalau misalkan dia lihat Fata Morgana kayak, wih apaan tuh kapal terbang, terus ditambah-tambahin bumbu ada cahaya merah sih menurut gue. Bisa jadi, tapi Kalau misalkan itu Fata Morgana bisa terjadi di malam hari ya. Awalnya Lagi bilangnya mabuk cahaya kali, lagi putih kalau mabuk. tadi. bisa. Iya. Itu bisa. Mabok bisa. Lagi Kamu mabuk bisa. nih. Lagi Pangeran mabuk. boleh mabuk dong, pangeran. Boleh, itu wajar. Ya, Boleh. lagi di Awalnya kapal bilangnya ya kan. cahaya putih tuh. Iya. Kurang serem cahaya putih, bilangnya akhirnya cahaya merah deh ganti. Kayaknya merah deh. Kayaknya merah Lebih ya. serem merah nih Lebih kayaknya. serem merah nih, kalau putih kayaknya kurang gitu kan. Nah tapi ternyata tuh bukan Pangeran George aja nih yang lihat. Ini sebenarnya yang menjadi menariknya. Jadi tahun 1823 nih, Kapten Owen dia tuh mengisahkan nih telah 2 kali melihat sebuah kapal kosong terombang-ambing di tengah lautan dari kejauhan. Namun dalam sekejap tiba-tiba kapal itu tuh hilang gitu aja. Gitu. Jadi bukan, maksudnya ada lagi ini nih, ada lagi. Iya, bukan si George doang ya. Kesaksian. Gitu. Terus tahun 35-nya, 1835, pada tahun itu tuh kapal bendera Inggris nih yang terkepung oleh badai di tengah samudra didatangi oleh sebuah kapal asing yang disebut-sebut kapal Flying Dutchman nih gitu. Kemudian secara tiba-tiba kapal asing tersebut tuh semakin lama semakin dekat nih. Seakan-akan tuh kayak pengen nabrak gitu loh. Kayak pas ketemu, pas ibaratnya apa ya, nabrak gitu, hilang gitu, nembus gitu. Nah Iya. Lewat kayaknya doang ya. untuk Fata Morgana cukup Mungkin. nggak masuk akal nih Nggak, gitu, nggak, terlalu nggak. dekat gitu Ya. kan. Gitu. Terus tahun 1881 nih ya, 3 orang anak kapal itu termasuk ini yang King George nih ya, dia telah melihat sebuah kapal nggak berawak dan nggak ada awaknya gitu, tapi layarnya masih berkibar gitu, dan keesokan harinya yang ngelihat itu ditemukan mati mengerikan gitu. Tapi si George ini banyak ya, berarti dia udah ngelihat kapal terus awaknya meninggal gitu ya. Dan tahun 1941, wah ini udah cukup modern ya. Udah modern. Beberapa saksi mata di pantai Glascairn ini melaporkan sebuah kapal usang yang menabrak batu karang dan terpecah belah gitu. Dan pelihatannya dia nih ya. Namun setelah dilakukan penyelidikan ke TKP ternyata nggak ada tanda-tanda bangkai kapal. Gitu. Kayaknya dia kayak ngelihat ilusi semata, kayak nabrak, oh itu ada kapal kecelakaan, pas disamperin itu nggak ada. Gitu. Dan yang terakhir nih ya, tahun 1942, 4 orang saksi telah melihat sebuah kapal kosong memasuki perairan Table Bay kemudian menghilang gitu. Seorang pegawai telah mendokumentasikan penemuan tersebut di dalam catatan hariannya gitu. Ini kayaknya mau dijadiin buku aja nih. Diary yang terakhir ya. Ngadi-ngadi gitu. Sebenarnya ini masih banyak sih ya, nggak cuma 5 yang ini gitu. Tapi ya itu balik lagi sih, karena Fata Morgana, jadi yang dilihat tuh kalau siang hari ngerasa pasti kayaknya ini Fata Morgana nih gitu. Kalau malam berasa real ya. Malam lebih mencekam kali. Tapi memang Malam itu yang berasa real gitu. dia nabrak, kayak nabrak tapi hilang tuh ya serem juga sih kalau emang kejadian gitu ya kayak. Iya. Deket kok nggak ada yang nabrak gitu ya. Iya, nah kalau itu tuh itu cukup nggak bisa dijelasin juga sih kan. Ibaratnya kan gitu. Nah, gimana nih? Kak Boim masih skeptis? Ya, kalau hal kayak gini mah skeptis dulu. Tetap kan kalau misalkan kita percaya ilmiah nggak ada buktinya, percaya pun full juga nggak ada buktinya gitu. Jadi ya. Iya. Tapi gue setuju sih kalau gue lebih ke ada sesuatu, ibaratnya hantu laut tuh yang megang si Flying Dutchman ini gitu loh. Karena emang sebenarnya dari banyak banget kejadian yang gue baca itu banyak banget sih hal-hal yang mengganjal gitu loh. Gitu. Dan orang kalau nggak salah sempat gue baca juga ada teorinya Titanic juga sempat ngelihat dia dulu gitu loh, kayak kapal aneh dulu gitu. Dia nabrak karang gitu. Kayak diingetin gitu ya, awas gitu. Iya. Awas, tapi gara-gara dia malah jadi kecelakaan kan. Ya, lu sih ngalangin gitu. Kelihatan. Iya. Yang bikin percaya juga kan dia ibaratnya kecelakaannya tenggelamnya badainya tuh deket-deket laut Jawa gitu kan, di perairan-perairan Indonesia gitu kurang lebih kan. Oh, atau enggak? Atau kan mereka pada pakai baju hijau gitu Iya, kan. berkolaborasi. Iya kan. Tiba-tiba salah nih. Tenggelam gitu. Tapi emang bener kayak Ivana bilang di awal sih, kalau emang setan, maksudnya kalau emang hantunya mau ini ya nggak mungkin di darat doang gitu kan. Di laut juga pasti ada logika. Iya.
Yes, Ya yes, yes. angker, kalau kalian percaya angker kayak suatu tempat yang angker, let's say seperti itu karena ada suatu kejadian entah bunuh diri, entah apalah hal-hal yang gak enak gitu kan. Bisa aja hal ini terjadi gitu kan. Angker gak menentukan tempat itu di mana gitu kan. Di mana aja, kayak kalau emang ada ya ada gitu. Oke, menarik. Sebenarnya gue ada pertanyaan sini di luar Flying Dutchman ya. Wah, pertanyaan ke Kak Ivana. Nah, Kak Ivana tuh sebenarnya sendiri tuh kalau sama hantu sendiri ya, sama setan sendiri ya. Kalau dari tadi kan kayak kita lihat nih, kayak cukup percaya nih sama mitos, entah Flying Dutchman-nya, hantunya gitu. Pernah ngelihat secara real kah atau merasakan kah? Pribadi kayak ngeliat nih mata ke mata, nggak turun ke hati dong. Oh iya. Mata ke mata gitu gue nggak pernah, tapi pernah. Oh iya. tapi kayak kalau waktu itu gue pernah gue datang konser, terus gue foto dekat stage gitu kan. Nah kebetulan tempat konser itu sampingnya tuh kuburan umum. Oke. Terus gue foto, gue inget banget, sumpah ini gue inget banget. Di samping gue itu tuh ada cewek, matanya setengah begini udah berdarah-darah. Ada nggak Itu tuh fotonya? pengalaman yang gak ada lah, gue hapus lah, gue panik kotak. Iya, kok Ya, Itu buktinya itu. Itu masuk Soalnya primbon itu. Iya. Primbon. Iya, Tapi bener ketangkap Kak. ketangkap kamera. Tapi waktu itu kameranya belum iPhone sih. Mukanya jelas Itu itu. gue SD atau SMP gitu. Udah nonton Mukanya- konser ya SMP ya? Wow. Bukan, itu bukan nonton konser. Gue dulu ini ceritanya gue main musik, gue ini main biola kan. Oh, Pokoknya di talent, atas talent, stage nih. gitu kan. Talent, asik. Kayak gitu. Apa Oke. lagi ya? Banyak sih sebenarnya hal-hal yang gue alamin. Tapi gue orangnya sedikit denial. Kayak kalau gue mendengarkan sesuatu gak enak, gue pasti mikirnya kayak, udahlah mungkin tetangga. Walaupun gue gak paling punya tetangga denial. mungkin ya. Gue sering sih denial kayak gitu. Denial Kamu- is the best sih. Apa? Menurut kalian kenapa hantunya hantu nih ya, nggak pernah menampakkan diri di kamera Sony A7 gitu? Kenapa? Oh, Karena mungkin yang lebih canggih Kenapa gitu harus ya. di kamera-kamera analog, kamera Jadul buri? gitu Iya, ya. jadul gitu. 3GP Iya, itu pasti iya, ada iya. tuh. 3GP. itu juga iya, kita juga sempat pikir gitu ya, maksudnya kenapa harus kayak footage-nya tuh yang gambar-gambar tuh udah Iya, jadul kresek-kresek gitu. Kenapa nggak? Iya, iya. Semakin HD harusnya semakin jelas gitu kan? Iya, iya. Jelas gitu. Tapi juga maksudnya jujur gue pribadi sebagai manusia ya, kalau misalnya ngelihat hantu terlalu real juga gue gak percaya. Jadi kayak orang ini mah gitu loh. Iya juga sih. Iya kan? Kayak yang itu yang live dilempar-lempar gitu ya, kuntilanak lempar-lempar. Review kuntilanak ya. Review kuntilanak. Ini kakinya layang loh, ini kaki. Tarik-tarik roknya aja. Iya gue tahu tuh kayak. Nah, oke, kalau balik lagi ke Flying Dutchman ya. Tadi kan kita juga udah bahas teori-teorinya ya. Udah dari yang si kapten itu yang dia congkak, terus dia mengutuk dirinya sendiri lah akibat dia congkak ya. Terus Iya. habis itu ada penyakit, ada Flying Dutchman dan apa ya, true love-nya gitu, dan ada ilmiahnya gitu. Mungkin ada dari bukti-buktinya juga. Mungkin pertanyaan terakhir gitu loh. Apakah Flying Dutchman ini dari semua yang udah kita bahas nih, kita diskusi bareng, dari Kak Boim sendiri, sebenarnya dia itu ada apa enggak sih? Atau itu cuma cerita rakyat? Ya itu 50-50 kalau gua gitu. Tetap misalkan percaya pun itu ada, nggak bisa dibuktikan. Kalau ngomong nggak ada juga nggak bisa dibuktikan. Berarti 50-50 ya 50-50 jadinya. untuk Kak Boim sendiri. Oke. Berarti masih ada 50 nih. Masih 50 Masih- ya Masih bisa lah dikit gitu. percaya nih. Masih Kalau bisa misalkan dikit lihat percaya. pun juga kayak kan gue bilang nggak bukan bilang nggak percaya gitu. Mungkin kalau kelawat bisa jadi percaya nih, Bim. Oh iya. Gitu dah. Kalau dari Kak Ivana, berapa persen Kalau nih? gue sih pasti gue di atas 50%. Contohnya ya, kayak gue dengan mitos-mitos yang ada di Indonesia aja gue percaya. Apalagi ini kan yang udah kayak ada kesaksian dari si A, si B. Kayak Pangeran George juga menurut gue nggak mungkin dia bohong gitu kan. Bukan orang yang biasa yang bercerita terhadap mitos ini gitu kan, cerita ini gitu. 70% deh gue percaya. Tahu-tahu kan lagi ini gue di kapal gitu kan, nanti labuan baju. Oh, iya, Kalau labuan iya, baju iya. kayaknya kejauhan nih kayaknya. Wah, jangan. Kejauhan. Flying Dutchman kayaknya nggak sampai sana deh. Kalau ke sana berlibur dia tuh Oh kayaknya. iya, iya. Dia Kalau bisa komodo berlabuh deh. tuh. Dari lu, Fet? Gue jujur dari awal sebenarnya ya ilusi optik sih, lebih ke ilmiah. Bet, gila lu. Iya. Kalau menurut gue karena ini terjadi tahun 1700-an ya, udah jadul juga sih. Mungkin sekarang kalau menurut gue ya, misalkan pelautnya dibawa ke sini, ke sekarang, zaman sekarang dijelasin ilusi optik atau fata morgana,
Oh Kalau menurut iya. gue ya dia lebih percaya oh iya mungkin itu Fata Morgana gitu. Ya, tapi masa Fata Morgana zaman dulu belum ada. Iya nggak tahu ya kalau itu menurut gue sih. Oh iya. Dan mungkin kalau cerita-ceritanya berkembang ya itu karena cerita rakyat sih Bim. Iya benar. Buat ya benar tadi katanya untuk mungkin biar nggak terlalu berlebihan di laut kan bisa juga kan. Karena ada yang jaga gitu di laut ada Flying Dutchman gitu. Biasanya emang cerita rakyat itu tuh buat moral aja sih. Nah Iya. Belum tentu ada, cuman untuk sosial kontrol aja. iya. Kayak ini ya, kalau anak kecil nggak boleh main lewat Iya. maghrib. Nggak boleh sampai Biar nggak pulang malam aja. Oh iya gitu. benar, Iya iya. kan? nggak boleh ketemu Iya, pohon iya, bambu iya, Riz. iya. Gue sampai muter pulang Riz dulu kalau ketemu pohon bambu. Jauh lagi. Culik genderuwo ya. Iya. Nah itu moralnya lu harus kerja keras Fet sampai rumah kayak. Dulu gua ingat ada sinetron gitu kayak ceritanya anaknya diculik sama genderuwo pohon bambu, masuk ke dalam ini bambunya itu yang ruasnya itu tinggal di situ. Jadi kayak serem ya kalau kayak gitu. Nice, kalau dari Luis. Kalau gua sih 80% kali kayaknya nggak percaya deh. Oke, Gue masih percaya. menganggap ini Fata Morgana sih kayak tadi. Dan katanya sih yang gue baca menurut saintis juga orang yang meninggal ketika ngelihat apa yang dia lihat itu Flying Dutchman itu katanya kemungkinan itu lebih banyak ke coincidence apa bahasa Indonesia kebetulan atau beberapa yang orang yang gila gitu yang jadi gila setelah ngeliat itu katanya kena psychosomatic trauma, jadi mereka trauma aja habis ngeliat itu karena mereka percaya kan itu Flying Dutchman. Kena mental ya. Takutan berlebih ya jadinya. Iya, ya Yes. gitu sih sebenarnya. Oke, Kalau untuk oke. yang Prince George nggak mungkin bohong, kalau menurut gue sih, gue percaya mungkin dia percaya kalau dia itu nggak berbohong sih, dia ngelihat yang apa yang dia lihat gitu. Oke. Cuma kan nggak berarti dia benar, bisa aja dia salah. Iya. Oh ya, belum tentu yang dilihat tuh valid. Iya. Bukan berarti karena dia prince gitu ya. Iya. Oke, kalau dari gue pribadi, gue 60% percaya gitu. Oke. Gitu terlepas karena ya gimana ya? Maksud gue kayak hal-hal banyak banget, hal-hal aneh gitu loh, terlepas dari ilusi optik dan lain sebagainya gitu loh. Karena mungkin gue tinggal di Indo juga sih ya kayak gitu. Dan ilusi optik sebenarnya tuh sebenarnya menjawab sih ya. Iya. Menjawab gitu. Tapi ada beberapa mungkin kapal-kapal yang dilihat tuh terlalu kapal yang kuno gitu loh ibaratnya tuh, maksudnya kapal-kapal yang Flying Dutchman dan lain sebagainya gitu. Tapi belum ada sih ya penjelasan kapal Flying Dutchman tuh seperti apa ya. Apakah Iya. satu orang yang ngelihat nih kapalnya itu sama gitu. Kalau kapalnya sama kan itu bisa jadi oh iya bener ini berarti bener dia gitu loh. Yang kayak gitu sih. Oke lah. Kak Boim, Kak Ivana, Oke, thank you guys. banget nih, mantep Terima banget. kasih guys. Seru banget ya. Pembahasannya. Jujur. Seru. Karena kita beda-beda ya. Iya. Iya, kalau sama semua. Iya ya, serem juga gitu kan. Iya. Gitu dan thank you buat Kak Ivana udah main-main di Opini Tengah Malam. Kak Boim juga thank you banget udah meluangin waktunya. Khususnya Kraken Egg lah ya. Iya. Thank you banget gitu karena sejujurnya pribadi gitu ya, bukannya ini peres-peres atau gimana, kita juga kadang kalau lagi bingung tema terlepas dari BuzzFeed gitu kita ngelihat yang di Indo ya yang formatnya diskusi dan enak didiskusiin ya Kraken Egg gitu. Betul. Oh. Kita beberapa Salah satu panutan kita lah ya. Yoi gitu ada Gitu beberapa. ya, aduh, mantap sekali. Iya. Gitu. Di Big Cooper juga udah dibahas belum sih Kak? Udah. Udah kan? Nah, Oh. benar kan waktu itu juga sempat nyari referensi buat nyari. Iya. jadi Bidi skripnya. Cooper itu agak ngeri-ngeri juga karena baru kita yang bahas waktu itu dia. Oke. Oh, iya. Tapi enggak aman. aman. Udah ada Opini Tengah Malam sih, cuma nggak di view aja. Ya. View-nya sih nggak banyak ya. Iya. Oh, udah ada. Udah kita udah ada. Ketangkep itu- bareng lah ya, ketangkep bareng. Nah, ngajak-ngajak lagi. Enggak lah. Aman. Oh, Kan iya, aman. Dia yang ini dia. Iya, aman. Oke lah kalau kayak gitu mungkin gua tutup aja ya. Sukses terus buat Kraken Egg, Iya, Kak Boim sukses dan juga Kak buat Ivana. Bisa di Tengah malam. subscribe tuh ya channelnya Kraken Ini Egg. kalian ya, uploadnya tengah guys. malam memang. Kita emang tengah malam. 12 jam 12 gitu uploadnya. Kalau untuk itu enggak sih jam 7 sih Oh, Kak. enggak, yang 7. Enggak. Gitu ya. Kalian juga nih yang dengerin gitu juga di YouTube. Kalau untuk pendengar podcast ya yang jalan dengan YouTube, di YouTube tuh ada Kraken Egg juga bahas misteri Iya. itu bisa Yes, kalian please. juga gitu. Follow sosial medianya juga Oh, ada kan ya? follow ada sosial medianya baru ya. Kak? Kemarin baru di ban Instagramnya, kita bikin baru. Oh, Nggak bisa balik oke. guys ya. Oh. Jadi pecahkan media. Nah, Bisa di follow. Atau mungkin ada rencana mau ke podcast Kraken. Mau Oh, iya nih, banget. gimana nih? Wih. Ada nggak? Ke noise ya mungkin ya. Aduh, Oke. Kita keluar saingi dong. kan. Oh, Enggak. Kita ke Depak dong. Enggak, justru kita mengangkat bareng topik misteri. Oh, iya. Oh iya iya, boleh, iya. boleh. bisa. Itu. Jadi sering
collab gitu kan. Boleh banget lah kalau kayak gitu. Dan Oke. Tadi sosial medianya apa Kak? Pecahkan media di Pecahkan di media Instagram. ya. Di TikTok juga ada sih Crack and Egg, tapi Oke. belum aktif lagi. Tapi udah ada Yes. beberapa video. Gitu. Bisa lah di follow aja langsung ya. Ya follow untuk ya, langsung follow. Crack and Egg. Oke, thank you buat Kak Boim, Kak Ivana. Thank you guys. Dan thank you banget buat yang Thank dengerin you. sampai sekarang ya. Mhm. Paranoise, thank you banget gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.